Episode 49. Mendadak aku ada urusan yang tidak bisa ditinggal. Xavier tahu alasan ini tidak masuk akal karena mana mungkin tuan rumah memiliki urusan lain saat ia sedang menyelenggarakan pesta. Tapi dia tidak punya ide lain. Dan tidak mungkin ia bisa menikmati pesta saat situasi seperti ini. Jadi tolong kau gantikan aku untuk meniup lilin bersama Mario. Berpidato dan lainnya. Seharusnya tidak ada masalah karena kau tahu susunan acaranya. Astaga, sayang, kau melimpahkan semua bagianmu padaku. Bagaimana aku menjelaskannya pada orang-orang dan aku tidak hafal pidatomu? Sinta terdengar sangat gusar. Kau kan pengarang. Pasti kau pernah membuat kisah CEO yang berpidato. Gunakan saja imajinasimu. Dan jika ada bertanya tentang aku, katakan saja seperti yang tadi kukatakan. Aku sedang ada urusan mendadak. Belum sempat Sinta menanggapi. Xavier melanjutkan. Aku tahu kau bisa, sayang. Lagi pula ada Mario. Maaf merepotkanmu. Aku mencintaimu. Xavier segera memutus sambungan telepon lalu mencari nomor seseorang. Dia menunggu selama beberapa saat hingga orang yang dihubunginya menerima panggilan. Halo, Romy. Jangan sebut namaku. Xavier memutuskan menghubungi Romy karena lelaki itu lebih tenang daripada Dedi dan adiknya. Romy pasti bingung karena dia masih terdiam selama beberapa saat atas seruan Xavier. Ada apa? Ada masalah di luar gedung Abraham Group. Jadi tolong keluar tapi jangan sampai siapapun tahu. Tanpa menunggu tanggapan, Xavier memutus sambungan telepon lalu menghubungi Vero yang juga menghadiri pesta bersama istrinya. Hani. Saat kejadian Dennis bersitegang dengan Daryl. Hani dan Vero sedang berbaur dengan tamu lain. Dan dia sengaja tidak menelepon Mario agar adiknya itu tetap berada di pesta. Ya, tentu saja Mario juga datang bersama istrinya, Wilda. Apalagi dia masih menjabat sebagai direktur utama Abraham Group. Pernah Mario hendak mundur dari jabatan itu agar Xavier yang kembali menjadi direktur utama. Namun Xavier menolak. Toh mereka semua sudah nyaman dengan keadaan sekarang. Sebenarnya Xavier juga mengundang Mahesa dan Ruby. Tapi putri kembar mereka yang baru berusia 10 bulan sedang sakit. Jadi mereka tidak bisa datang ke pesta. Sementara itu Kelis lebih memilih menemani baby Alvin di rumah daripada menghadiri pesta. Setelah menyampaikan pesan yang sama seperti yang tadi ia sampaikan pada Romy, Xavier memutus sambungan telepon lalu kembali mencari nomor lain. Sekarang bagian terberatnya. Dia harus menghubungi keluarga Daryl. Selamat malam, Kenneth. Xavier berbicara sopan begitu mendengar suara William Kenneth. Selamat malam, Abraham. William menjawab dengan nada bingung tapi berusaha menutupinya dengan bersikap ramah seperti biasa. Tentu William heran mengapa Xavier repot-repot menghubunginya padahal dia sedang mengadakan pesta. Saat itulah tampak Romy dan Vero berlari ke arahnya. Mereka pasti khawatir sekaligus bingung karena mendapat telepon dari Xavier. Xavier mengangkat tangan yang tidak memegang ponsel sebagai tanda agar dirinya yang sedang menelepon tidak diganggu. Maaf mengganggu malam Anda, Kenneth. Tapi saya menyesal harus menyampaikan hal ini. Menyampaikan apa? Putra Anda tertembak di depan gedung Abraham Group dan sekarang sudah dilarikan ke rumah sakit. Sedangkan tersangka penembakan sedang berada dalam pengawasan tim keamanan saya. Apa? Nada suara William terdengar lirih. Vero dan Romy juga tampak kaget. Mereka fokus memperhatikan Xavier hingga tidak menyadari bahwa ada seseorang yang meringkuk di lantai agak jauh dari mereka. Di bawah pengawasan tim keamanan Xavier. Sekali lagi saya minta maaf harus menyampaikan berita ini.
Xavier mengulang permohonan maafnya. Apa pelakunya saudara iparmu? Dennis, kini suara William terdengar penuh amarah. Dengan mudah Xavier berhasil menyimpulkan setelah mendengar pertanyaan William. Sepertinya Anda sudah tahu mengenai cinta segitiga antara Dennis, Aira, dan putra Anda. Buru-buru Xavier melanjutkan karena William tampak akan menyela. Sebaiknya Anda segera menyusul putra Anda ke rumah sakit. Saya juga akan menyusul agar kita bisa bicara setelah saya mengurus kakak ipar saya. William berusaha menenangkan diri. Setelah itu ia bertanya, "Baiklah, rumah sakit mana?" Xavier langsung bertanya pada John yang berdiri tidak jauh darinya lalu memberitahu William. Setelah itu ia menutup telepon. Apa maksudnya? Xavier, apa hubungan Dennis dengan semua ini? Romy langsung menodong Xavier dengan pertanyaan. Belum sempat pertanyaan Romy mendapat jawaban. Suara sirene mobil polisi terdengar mendekat. Intinya Dennis menembak Daryl Kenneth. Xavier menjelaskan. Dugaanku Dennis, Daryl dan Aira terlibat cinta segitiga. Romy memperhatikan Xavier dengan tatapan tidak percaya. Sebelum polisi sampai di tempat mereka, buru-buru Romy bertanya, "Di mana Dennis sekarang?" "Di sana." Romy mengikuti arah pandang Xavier. Dia segera mendekati Dennis sementara Xavier menghampiri para polisi. "Astaga, Dennis. Apa yang sudah kau lakukan? Dan siapa Aira itu?" Setahu Romy, Dennis tidak sedang berhubungan serius dengan seseorang. Tapi jika adiknya itu sampai menembak lelaki lain hanya karena seorang wanita, berarti dirinya telah melewatkan sesuatu. Pertanyaan Romy tidak mendapat jawaban. Bahkan Dennis sama sekali tidak mau membalas tatapannya. "Demi Tuhan. Dennis, jawab aku." Romy memegang kedua bahu Dennis lalu mengguncangnya. Namun Dennis tetap bergeming. "Bagaimana aku harus menjelaskan pada Mommy dan Daddy tentang perbuatanmu ini? Setidaknya bicaralah agar aku bisa memutuskan. Harus membelamu atau membantu menendangmu ke penjara." Tapi sama seperti tadi, Dennis tetap diam. Lelaki itu terus bungkam hingga polisi membawanya. Tidak ada yang bisa Romy lakukan selain pergi bersama Xavier, Vero, dan John ke kantor polisi untuk memberikan keterangan. Pesta tetap berjalan lancar walau tanpa kehadiran owner perusahaan. Semua orang sempat bertanya-tanya kemana perginya Xavier. Sebelum acara tiup lilin dimulai, Sinta sengaja memberikan pengumuman bahwa Xavier harus meninggalkan pesta karena ada kepentingan mendadak. Sebenarnya keterangan Sinta malah menciptakan lebih banyak pertanyaan. Tapi mereka yang hanya sebatas rekan bisnis memilih tidak memperpanjang. Karena mereka sadar bukan kapasitas mereka untuk mencampuri urusan tuan rumah. Namun berbeda dengan keluarga dan sahabat dekat. Berbagai pertanyaan mereka membuat Sinta kewalahan. Untung dia mengetahui kata-kata ajaib yang bisa membuat orang lain bungkam. Tidak tahu, acara dansa yang seharusnya dimulai dengan Sinta berpasangan dengan Xavier dan Mario berpasangan dengan Wilda harus diubah. Sinta sempat menyarankan agar Hani dan Vero yang menggantikan Xavier dan dirinya. Namun lagi-lagi mereka dibuat kebingungan karena Vero tidak ada. Ketika dihubungi, alasan Vero sama seperti alasan Xavier. Karena tidak ada lagi laki-laki dalam keluarga Abraham yang hadir. Akhirnya Sinta memutuskan akan berdansa dengan kakaknya, Romy. Tapi Romy juga tidak ada. Saat dihubungi, ponselnya tidak aktif. Bahkan istri Romy, Vania, tidak bisa menjelaskan apapun. Mereka saling pandang dengan bingung. Pasti Xavier, Vero, dan Romy pergi bertiga. Tapi urusan mendadak apa yang tidak bisa ditunda dan melibatkan mereka bertiga? Akhirnya diputuskan bahwa hanya Mario dan Wilda yang akan mengawali acara dansa.
Setelah itu barulah pasangan yang lain akan turun ke lantai dansa juga. Setelah tahap demi tahap susunan acara dilakukan, pesta pun selesai. Meski harus melakukan beberapa perubahan mendadak dan owner perusahaan tidak hadir. Namun tidak nampak raut kecewa dari wajah para tamu. Hal itu sudah cukup membuat keluarga Abraham tersenyum lega. Kericuhan malah terjadi ketika semua orang keluar dari gedung Abraham Group. Garis kuning polisi yang digunakan untuk membatasi area tertentu. Di halaman gedung menjelaskan bahwa sempat terjadi sesuatu yang serius. Tim keamanan Xavier dan petugas polisi yang melakukan olah TKP berusaha menghalau massa yang ingin tahu. Keluarga Abraham dan keluarga Sinta yang juga sudah keluar dari gedung perusahaan, bergegas menghampiri area yang dibatasi garis kuning. Sebenarnya apa yang terjadi? Drew, tanya Mario pada salah seorang anggota tim keamanan yang ia kenal. Maaf, Tuan Mario, kami dilarang memberitahu apapun. Drew menjawab dengan raut wajah menyesal. Lalu di mana suamiku? Wajah Sinta terlihat sangat panik saat bertanya. Dia pikir sesuatu yang buruk telah menimpa Xavier. Tuan Xavierus baik-baik saja, tapi beliau masih berada di kantor polisi bersama Tuan Vero dan Tuan Romy. Memangnya mereka salah apa hingga harus dibawa ke kantor polisi? Hani bertanya dengan nada tinggi. Matanya mulai berkaca-kaca karena sangat khawatir. Drew gelisah. Ia tidak tahu harus menjelaskan sejauh mana. Apalagi saat ia menyadari banyak pasang mata dan telinga yang memperhatikan percakapan mereka. Intinya mereka bertiga tidak terlibat dalam insiden ini. Mereka diminta datang ke kantor polisi untuk memberikan keterangan. Lebih jelasnya bisa kalian tanyakan begitu mereka datang. Keterangan Drew membuat ketiga wanita yang suaminya pergi dari pesta bisa bernafas lega. Tapi itu tidak membuat rasa khawatir mereka surut. Berbagai pertanyaan makin melimpah dalam benak mereka. Tapi jelas tidak akan ada jawaban sebelum ketiga lelaki itu datang.